praktikum. Luar biasa berkat Tuhan buat sekolah ini. Tadi saya masuk itu udah beda luar biasa dari zaman saya sekolah di sini tahun 80-an. Itulah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, mari pada hari Minggu ini saya mengajak kita semua untuk hadir bersyukuri dan mohon kekuatan Tuhan untuk karya-karya pendidikan di sekolah ini. Mari rayakan hari ini bersama dengan saya, Romo Yosef Susanto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang berdosa, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita seringkali acuh-acuh, kita seringkali egois, tidak memperhatikan orang lain seperti yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita akui semua dalam kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pahlawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita muliakan Allah di tempatnya yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Tetapi setiap kali ternyata kami menjauhkan diri daripadamu. Patahkanlah kekerasan hati kami, semangatilah kami dengan kehadiran-Mu, sehingga kami selalu mengharap kepadamu dan melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita berteduh dalam firman Tuhan. Aku telah membawa engkau berikan seperti bangsa-bangsa. Bacaan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Pada masa
Janganlah buka terhadap mereka, supaya jangan aku memintakan engkau di depan mereka. Hai aku, sesungguhnya pada kali ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok berkaca melawan segala negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan bapa-bapa mereka, menentang para imamnya dan rakyat Yehuda. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau dan engkau jangan bukan. Demikianlah sabda Tuhan. Muridku akan menceritakan kesalahan yang datang dariku. Jangan sekali-sekali aku mengetahui. Lepaskanlah dan berikanlah aku oleh kata kalian. Sembunyikanlah sinamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, ibu kota mana untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu perkenanku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Sebab engkaulah harapanku yang dekat, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepada-Mulah aku bertobat mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah menyelamatkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Ya Allah, Engkau mengajarkan aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Bacaan kedua. Sekarang tinggal iman, harapan, dan kasih. Nomor yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada Jemaat di Korintus, bab 12 ayat 13, sampai 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku berbicara dalam semua bangsa manusia dan malaikat, tapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaul dan canang yang bermelinting. Sekalipun aku mempunyai karunia berubur, dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki karunia, kasih, pengetahuan,
Haleluya, haleluya, Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar ini kepada semua orang yang miskin dan memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika wanita tutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selainkan dari Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian ayat Saudara-saudara terkasih, di awal khotbah saya tanya, Pak Sun, tadi nyanyian saya Haleluya udah benar belum? Saya tuh jarang nyanyi, tapi baru hari ini saya nyanyi karena apa? Ini rahasia, belum pernah ada yang terbongkar. Di kelas itu, kelas 1C SMP, waktu itu suara saya lagi pecah akhir balik. Disuruh maju sama Pak Sun, suruh nyanyi di depan kelas. Lagunya saya masih ingat, Kopral Dono. Apa yang terjadi? Namanya anak lagi pecah suara, nyanyi Kopral Dono kan tinggi suaranya. Udah paling kecopot, nggak karuan. Pak Sun dengan luar biasa, kamu itu Fred Susano apa Fred Susani? Pak Sun. Sejak hari itu saya
dengan bangga saya proklamirkan seperti itu. Buat seorang Ferry Susanto, ketika saya sekolah di sini, masa depan sangat menakutkan. Sangat takut saya. Selalu dipanggil ke ruangan Icun kalau SD. Selalu dipanggil ke ruangan Suster Catherine, kepala sekolah SMP. Karena sejak kelas 3 SD, wali kelasnya Ibu Lucy pasti hadir di sini di Zoom. Saya selalu hampir tidak naik kelas. Karena lagi 35 selalu dibentak-bentak sama Ibu Jun kan. Kamu mau naik kelas enggak? Mau Bu. Mungkin karena muka saya baik kan ya. Dinaikin juga. Tahun depan harus belajar yang benar. Kalau nggak digantung di pohon, toge. Udah takut setengah mati. Tahun depannya dipanggil lagi. Begitu terus sampai kelas 6 SD. Dan juga berulang sampai SMP. Teman-teman, tadi dalam bacaan kedua dikatakan ketika kamu masih kanak-kanak, kamu berpikir seperti kanak-kanak. Tapi seorang Ferry Susanto sekarang sudah berubah dari Yosef Susanto. Saya tidak lagi berpikir seperti anak-anak, tapi berpikir secara orang dewasa. Ketika saya melihat pengalaman saya bersekolah di sini, tadi sudah saya sebut beberapa pengalamannya. Kalau sekarang saya lihat, mungkin kalau saya dulu tidak diberkahi Pak Sun, tidak digalakin Suster Ima, tidak dibentak-bentak sama Ibu Jun, tidak dihukum sama Suster Catherine, mungkin gak pernah ada seorang namanya Romo Yosef. Justru dari didikan mereka yang luar biasa, karena sekarang saya pun seorang guru, seorang dosen, saya baru ngerti memang nggak gampang mendidik anak-anak. Tanpa mereka mungkin nggak pernah ada seorang Ferry Susanto yang keliling dunia untuk belajar. Sampai akhirnya saya menempuh doktor praktisi. Sekarang saya jadi imam di Jakarta, ketua komisi pelaksana praktisi, jadi youtuber juga, pokoknya macam-macam. Ketika saya sebagai orang dewasa melihat ke belakang, pasti ada sesuatu kesamaan yang dimiliki oleh setiap lulusan dari sekolah ini. Coba kita cek ya. Tepat waktu, betul apa enggak? Kita takut dengan telat, ya enggak? Pokoknya setengah jam sebelum acara dimulai kita harus sudah sampai. Karena apa? Sekolah di sini telat dikit disetrap. Terus kita itu juga orang yang rapi, disiplin, ya enggak? Baris. Dulu ada jarum di dapur. Kalau jarum itu enggak ada aturan, kalian belum bening katanya. Wah, ini ratusan anak disuruh baris di bawah. Lalu kemudian juga kualitas kebaikan hati, punya jiwa yang mau berbagi. Itu yang kelima yang saya alami. Saya baru pernah bisa diam kalau lihat ada orang membutuhkan di depan saya. Karena apa? Masih ingat nggak? Setiap advent, setiap prapaskah, selalu kelas-kelas dilombain dengan siapa yang duitnya paling banyak, kolektornya paling banyak, diumumin. Dan kita berlomba-lomba begitu. Kelas gue. Luar biasa. Termasuk anak kelas 3 SD wajib jadi kemiskinan, latihan kur. Saya selalu ingat sampai sekarang jadi imam kalau konsentrasi selalu kata saya itu begini. Karena dulu diajarnya begitu sama Ibu Min, saya ingat sampai sekarang. Di situ saya melihat ternyata masa lalu kalau kita lihat ternyata luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Sampai kasih Allah itu berwujud seorang anak namanya Alken. Itu orangnya gimana dia? Dia bohongin saya
Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara, lewat berbagai macam orang. Ternyata masa lalu, apapun itu bentuknya, suka, duka, senang, tawa, air mata, bahkan, itulah yang mendewasakan kita saat ini. Maka kalau ada sesuatu yang belum kelar di masa lalu kita, kelarin. Saya butuh waktu retret 3 tahun untuk bisa menerima
Mereka jawab, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa memanggil kiranya banyak kaum muda kita untuk karya-karya khusus demi keselamatan umat ini. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Allah Bapa mencurahkan semangat cinta kasih kepada masyarakat di sekitar kita, sehingga mengurangi jasa dan usaha kaum Bapa bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita cacat, semoga Allah Bapa menerangi agar para penderita cacat membangkitkan tantangan bagi kita untuk mengembangkan cinta kasih kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan pendidik sekolah Santa Maria Fatima, ya Bapa, semoga Engkau selalu memberkati para guru dan pendidik sekolah Santa Maria Fatima agar bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dalam menyampaikan pesan hidupnya. Semoga mereka semua bisa merasakan kasih-Mu dan membawa rahmat serta peran yang sempurna daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para alumni sekolah Santa Maria Fatima, ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi para alumni sekolah Santa Maria Fatima. Semoga Engkau menganugerahkan setiap rahmat yang mereka butuhkan dalam perjalanan hidup mereka setiap hari. Secara khusus, rahmat kesehatan yang baik dan rezeki yang cukup. Biarlah kasih dan karunia selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka setiap hari, dan nama-Mu yang kudus senantiasa dimuliakan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, izinkanlah kami berdoa untuk para guru, para siswa, para suster yang pernah bekerja di tempat ini, namun mereka sekarang sudah meninggal dunia. Tuhan, berilah mereka pengampunan, berilah mereka kasih di surga-Mu yang abadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan mereka. Kiranya kasih-Mu selalu bekerja dalam sekolah ini, Santa Maria Fatima, sekolah yang kami cintai. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
melalui karya persekolahan di sekolah ini. Terima kasih Tuhan untuk segala keberkatan, untuk semua didikan, untuk semua kasih yang mendewasakan kami sampai saat ini. Kiranya semua rasa syukur kami, kalau kami berkat yang selalu menyertai kami, kasih yang selalu menjadi kekuatan kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kami Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab dengan kelahirannya Dia memperbaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, Maha Pengampun. Kuduslah Engkau sembah dengan percurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan yang baik, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada para muridnya seraya yang berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian bila sesudah berjalan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah meletakkan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menyenangkan wafat dan kematian Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami tahu Kau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun disatukan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus, uskup kami Ignatius, serta semua orang Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para guru, para suster, karyawan, siswa-siswi yang telah meninggal dunia, yang paling akhir di tes Tuhan, berilah mereka tetap bisa berada di surga bersama. Ingat
saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama-sama perawan Maria, Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami berbuat berkenan
Berbahagialah kita semua yang pada hari ini diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya dapat Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Jauhkanlah mereka dari
Kau jaga, kau berkati program-program mereka dan rencana-rencana mereka. Berilah mereka semangat ketika mereka mulai lelah. Berilah mereka kebangkitan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Pakai mereka ya Tuhan. Biarlah kasih kepada mereka rasa puji, sehingga pelayan mereka boleh berbuah buat hidup mereka, buat keluarga mereka, buat pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka sendiri. Semua kita serahkan dalam kuasa kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir masuk ke dalam jiwa kami semua, memberkati melindungi dan menjaga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.
Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Acara berikutnya kita berikan sambutan dari Suster Marta. Kami persilakan Suster. Mari, Suster, kita dulu. Silakan Suster. Selamat siang, teman-teman alumni, Kak Arto, Ketua Alumni, Romo, Peri, Pak Sun, Ibu Ciko, Ibu Mira, Ibu dan Pak Alumni, selamat siang. Akhirnya pada hari ini terlaksana pertemuan alumni di tahun 2022 pertama kali. Jadi kita semua bersyukur walaupun di tengah masa yang tidak jelas ini, masa pandemi yang tidak jelas ini, tapi kita semua bisa berkumpul hari ini. Dan kita bersyukur karena dengan perencanaan yang cukup lama perencanaannya akhirnya terlaksana hari ini dengan keberanian dan dengan tekad. Terima kasih kepada banyak alumni yang memprakarsai terjadinya pertemuan ini. Dan kita semua tahu alumni punya banyak rencana. Semoga melalui pertemuan hari ini, diawali dengan pertemuan hari ini, rencana-rencana alumni ke depan dapat terlaksana dengan lancar dan dengan baik. Terutama keinginan besar para alumni untuk berkontribusi bagi alma mater ini dan juga bagi para guru yang pernah membesarkan mereka semua. Semoga terlaksana dan semoga kita semua semakin mampu bersatu hati membangun sekolah ini dan juga membangun masa depan kita semua. Jadi sekali lagi saya mewakili yayasan dan juga keluarga besar Gembala Baik mengucapkan terima kasih kepada Mas Arto dan semua panitia dan juga para alumni. Semoga kita semua tetap semangat dan berlimpah berkah. Itu saja, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kami panggilkan bintang tamu Arto Winter. Baik, selamat pagi menjelang siang, Suster Marta yang kami kasihi, para suster yang hadir di sini juga, para bapak dan ibu guru kami tidak pernah melihat bapak dan ibu guru yang pensiun karena di hati kami bapak dan ibu selalu menjadi guru bagi kami, juga teman-teman alumni yang ada di rumah dan juga hadir di sini, para pengurus, karyawan, serta semua pihak yang memiliki kepedulian kepada sekolah ini. Terima kasih sudah hadir pada masa-masa yang sulit ini, dan saya beruntung sekali tadi kita semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yosef, bahwa beliau berada di ranking
Ya, jadi pada saat itu juga di ruangan ini kita berdiskusi untuk berpikir apa yang bisa dilakukan oleh alumni. Tapi tahun 2019 itu memang karena kita masih belum saling mengenal, jarang sekali ikatan alumni SMP atau SD itu kumpul, maka proses itu menjadi satu proses yang cukup lama. Tadi Mr. sudah mengatakan proses yang panjang sekali. Di tahun 2020 kami kemudian berhasil mengumpulkan ini di tahun 2019 kalau nggak salah. Lalu kami berkumpul di ruangan ini dan kami mengundang beberapa perwakilan dari alumni untuk membuat sebuah komunitas alumni yang pada intinya diwakilkan oleh masing-masing angkatan. Dan di tahun 2019 itu bersama dengan Suster Rida, kami berhasil mengumpulkan para alumni untuk kemudian berjejaring dan saling mengenal. Di tahun 2020 proses ini cukup berhenti karena pandemi, kita semua mundur sejenak dalam proses tersebut. Dan inilah masa-masa atau tahun pertama yang begitu sangat penting bagi pembentukan ikatan alumni. Pertama, karena tidak ada yang ingin menjadi pengurus ikatan alumni, itu selalu menjadi tantangan. Dan yang kedua, memang momentum dan waktu karena pandemi membuat proses ini berjalan dengan sangat lambat sekali. Namun kehadiran para guru, para pembina kami ternyata tidak mengenal lelah. Hadir di sini bersama kita juga Kak Paulus yang begitu dedikasi. Ada di belakang sana kita bisa yang kemudian terus mendorong kami untuk membentuk organisasi yang legal. Lalu saya katakan kepada Suster Aprida pada waktu itu dan saya katakan kalau sampai di akhir tahun 2020 tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi pengurus, maka saya akan mengambil tanggung jawab itu menjadi ketua yang pertama. Jawabannya misalnya tidak ada yang mau menjadi ketua. Jadi di tahun 2020 itu proses berjalan pelan tapi pasti. Teman-teman pengurus semua yang ada di sini yang berseragam satu demi satu, mereka terpanggil untuk bergabung berkarya bersama lewat proses-proses yang juga tidak mudah. Karena sebagian dari kami ada yang tinggal di BSD, satu di Cibubur, satu di tempat-tempat yang berbeda-beda, dan karena teknologi pula akhirnya kami bisa meeting reguler. Dan saya ingat sekali di tahun 2020, 2021 pada saat itu Kak Paulus, Suster Manda sangat mendorong kami untuk membuat atau mendirikan ikatan alumni yang proper, yang benar, sesuai dengan peraturan yang ada. Maka hampir setiap minggu kami ada meeting dipimpin oleh Kak Paulus untuk menentukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pada akhirnya hari ini kita bisa dilantik secara resmi oleh Romo dan juga hadir perwakilan guru, perwakilan suster, perwakilan alumni, sehingga ini menjadi lengkap bagi kita semua. Karya kami sebenarnya sudah dimulai tahun 2021, dimulai dengan proses-proses yang paling sederhana seperti misalnya penggalangan dana untuk para guru yang sakit, guru yang sudah berpulang, inisiatif-inisiatif sederhana yang ternyata sangat menakjubkan sekali respon dari para alumni, khususnya kepada para guru, kepada para suster, itu sangat tinggi sekali. Sampai hari ini kami sudah berhasil menggalang lebih dari $500 miliar dana yang kami gunakan untuk kepentingan alma mater, khususnya juga para guru dan para suster dan lingkungan yang kita tinggali. Maka dalam 3 tahun ke depan, ikatan alumni berharap untuk terus bekerja membangun fondasi yang lebih kuat, lebih mantap. Oleh karena itu saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang apa yang akan kami lakukan dalam 3 tahun ke depan. Ya, ini foto-fotonya. Tadi sudah ada pengenalan pengurus, kita bisa langsung saja. Pada intinya ada 3 hal besar yang akan kami lakukan dalam 3
berikutnya adalah website, media sosial, dan newsletter. Ini juga bagian dari infrastruktur penting. Nanti Saudara Jonas akan memberikan sedikit gambaran tentang website kita seperti apa. Tapi website ini menjadi sebuah forum komunikasi alumni. Juga kita akan melihat kegiatan-kegiatan dan juga bagian dari strategi kami bekerjasama dengan yayasan dan sekolah untuk lebih mempopulerkan sekolah Santa Maria Fatima ini. Yang kelima adalah pembentukan komunitas. Komunitas menjadi sangat penting sekali karena komunitas adalah bagian kecil dari riak-riak air yang membuat ikatan alumni hidup. Maka kami memiliki pengurus yang fokus kepada pengembangan komunitas seperti Kak Albert tadi. Kak Albert juga mengembangkan komunitas. Kita berharap akan ada komunitas doa, komunitas masak, komunitas yoga, komunitas jalan-jalan, komunitas makan, komunitas apapun keuangan yang akhirnya dibangun adalah kelompok-kelompok alumni. Ikatan alumni bekerjasama dengan yayasan, kami juga menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh komunitas, misalnya link pada Zoom, akses kemungkinan untuk pertemuan di sekolah dan lain-lain yang kami harap bisa memfasilitasi teman-teman untuk memulai komunitas. Komunitas menjadi satu modal penting yang menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur kami. Dan yang terakhir adalah penetapan sumber pemasukan. Ikatan alumni sendiri harus bisa tumbuh dan mampu memiliki biaya-biaya yang bisa kami lakukan tanpa harus membebani banyak pihak. Maka kita juga memerlukan sumber-sumber pemasukan yang bisa kita lakukan, dan ini menjadi bagian penting dari strategi kami untuk membuat ikatan alumni terus hidup dan bisa menghidupkan kegiatan serta kebutuhan anggota para alumni. Ini adalah langkah pertama yang kami lakukan dalam program pengembangan infrastruktur. Yang kedua yang kami lakukan adalah program pengenalan dan pengabdian. Program pengenalan dan pengabdian. Karena kita baru sama-sama kenal, maka fokus kami di 3 tahun ke depan sampai tahun 2024 adalah melakukan program pengenalan dan pengabdian ke internal, ke dalam. Maka ikatan alumni memutuskan untuk melakukan 3 rencana program yang sederhana namun menyentuh dan juga memiliki relevansi kepada alma mater. Yang pertama adalah bakti untuk guru. Bakti untuk guru ini juga termasuk bakti untuk suster. Yang kami lakukan kepada program bakti untuk guru adalah melakukan program pengecekan kesehatan yang rutin kami lakukan selama 2 kali setahun, lengkap untuk semua mantan guru atau guru pensiun, termasuk siswa-siswa senior yang ada di dalam yayasan. Jadi ini menjadi PR besar kami. Hari ini kami punya sekitar 25 kira-kira guru-guru senior yang sudah
yaitu poin nomor ketiga, yaitu melatih budaya komunikasi dan rasa memiliki di antara pengurus, alumni, dan alma mater. Ini menjadi penting karena building culture sebagai pengurus, sebagai pelayan menjadi hal yang sangat strategis agar kemudian pengurus yang berikutnya juga bisa melakukan budaya yang sama. Maka yang kita lakukan adalah fokus kepada inisiatif terbuka alumni. Bisa jadi ada alumni-alumni yang mengusulkan sebuah ide yang bagus dan ide itu akan kami eksekusi sebagai bagian dari kinerja pengurus. Jadi tidak perlu pengurus itu membuat program 100%, tapi kami membuat 60%. Sisanya 60% adalah sumbangan ide dari teman-teman alumni. Termasuk ketika kita melakukan beberapa ide-ide yang hadir atau datang dari inisiatif para ustadz atau para guru. Yang kedua adalah program yayasan. Kami ingin sekali bisa mensupport yayasan dalam bentuk apapun, apakah itu infrastruktur sekolah. Kami beberapa kali diundang untuk memikirkan bagaimana menarik lebih banyak minat siswa untuk hadir dan bersekolah di sana mereka latihan. Nah, itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pengurus untuk memikirkan model-model seperti itu. Dan yang terakhir adalah program yang fokus kepada program terbuka umum. Program terbuka umum adalah bagian dari apa yang kami lakukan untuk membangun kerjasama dengan pihak luar, tapi tetap ada kaitannya dengan sekolah atau alma mater. Contoh yang paling nyata dari program terbuka umum ini adalah kegiatan Domus Isoman yang diinisiasikan oleh yayasan bersama dengan Ikatan Alumni tahun lalu, di mana kami membuat rumah singgah bagi teman-teman yang terkena COVID dan mereka bisa tinggal di sekolah ini. Nah, ini adalah bagian dari program inisiatif yang kita lakukan dan terbuka untuk umum, sehingga ruang 40% itu menjadi bagian yang bisa kami masukkan dalam agenda kerja kami. Kira-kira secara keseluruhan itu Bapak dan Ibu sekalian, para suster, teman-teman yang ada di rumah, yang juga mengikuti Zoom hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi energi baru bagi kita semua untuk bekerja sama dan membangun sekolah yang kami cintai. Terakhir, sebelum kami selesai, saya ingin mengundang kehadiran Kak Paulus juga untuk hadir bersama kita sebagai pembina kita, sekaligus juga memberikan simbol dan token penyerahan seragam Ikatan Alumni baru. Silakan Kak Paulus. Kak Paulus atas nama Ikatan pengurus Ikatan Alumni Santa Maria Fatima, kami memberikan token berupa seragam Ikatan Alumni yang pertama, dan ini juga menjadi contoh perwakilan dari para pembina kami yang juga belum bisa hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Paulus yang sudah mendorong keberhasilan dan melalui Ikatan Alumni yang sangat baik. Silakan. Ibu, Bapak semuanya, mungkin kalau masih ada Romo juga, selamat siang. Suster semuanya, ibu-ibu guru di sini, Ibu Tati, Ibu Mira, kemudian Pak Sun, tentunya pengurus semuanya di sini. Saya juga memanggil teman saya Ance, satu angkatan dengan saya, dan juga ada Suster Petruk tadi yang sudah meninggalkan ruangan, satu angkatan juga.
di SMP. Saat itu saya sedang berlatih menari. Menari. Itu yang saya sayangkan karena saat ini kegiatan kebudayaan untuk kaum muda itu sangat berkurang. Mungkin Pak Sun merasakan itu. Selesai menari, saya pulang sore. Ayah saya dari tempat pekerjaannya buru-buru pulang dan mengabarkan kepada kami bahwa sudah jangan kemana-mana, ada pemberontakan. Saya tidak tahu ya, siapa yang berontak dan lain-lain, dan itu adalah tanggal 1 Oktober 65. Rumah saya di Jalan Raya, sore hari, berjalan lewat Jatinegara Barat. Kami besok paginya tetap masuk sekolah karena kami tidak tahu apa terjadi dan lain-lain. Kita hanya mendengar dari berita radio ada dewa revolusi, televisi juga demikian, masih tahu saat itu. Nah, kami semua bingung, kami sekolah tidak tahu ada apa-apa. Nah, kemudian kami mendengar ada pemberontakan. Surat kabar di Bredel, surat kabar kiri saat itu warta-warti yang top saat itu ditutup, Kompas baru berdiri. Surat kabar semua akan bersenjata semua, ada angkatan bersenjata, berita juga segala macam itu semua milik tentara. Beritanya hanya satu untuk PKI, sudah diarahkan ke PKI saat itu. Dan Santa Maria, kami SMP saya melihat kami para suster itu bingung karena waktu itu susternya masih bule-bule banyak, Suster Patrick dan lain-lain. Mereka juga tidak terlalu tahu tentang politik di Indonesia. Kami pada saat itu SMP tiba-tiba tak bagaimana punya keinginan untuk menjaga sekolah. Kabar penculikan pembunuhan boleh terjadi. Kami SMP akhirnya kami sepakat untuk menjaga sekolah meskipun pada saat itu kami masih SMP dan menginap di Santa Maria hampir tiap hari. Jadi kami menginap, pagi kami seminar, siang kami pulang ke rumah, sore dan malam kami kembali lagi ke Santa Maria. Ya, itu cerita yang pertama dan itu ceritanya bisa panjang. Yang kedua, kembali lagi terjadi malari tahun 74. Itu saya sudah mahasiswa. Saya terlibat dalam malari. Selesai hari itu 15 Januari 74, saya ditangkap karena saya di Trisakti, keributan pecah dari Trisakti. Setelah dari UI ke Trisakti, pecah di sana. Mahasiswa tidak bisa menjaganya, itu ribut, bakar-bakar mobil, Senin dibakar, tinggal tangkap 1 hari. Kami di Guntur, Prinsip Beda. Tapi kebetulan memang saya ada di Warga Nasional Pramuka. Saya menjadi anggota Dewan Kerja untuk Pendidikan Nasional. Saat itu Sri Sultan telepon Pangdam 5, saya bebas lagi. Selesai bebas, teman-teman lagi pakai Orami, kami anggota Orami semua, Pramuka Santa Maria ini. Gimana Santa Maria? Saya kira Anda tahu ya, di Orami semua zaman itu ramai itu, break-breakan gitu. Kumpul semuanya, sudah kita jaga Santa Maria. Kita kemari dan kami mulai ada giliran jaga. Meskipun saat itu sore sudah jam malam. Jam malam kami nekat semuanya. Padahal saat itu saat saya menangkap juga repot juga. Ya. Dari 2 cerita ada beberapa hal yang saya bisa tarik kesimpulan. Pertama adalah semangat untuk persaudaraan itu sangat kuat di Santa
kepedulian terhadap sekolah dan persaudaraan di antara kita. Ini sekarang sudah tercermin di dalam alumni yang saat ini sudah terbentuk, sudah disahkan. Nah, sesuai dengan organisasi alumni tadi, atau sudah banyak sekali dijelaskan dan semuanya bagus. Yang pertama tentunya tadi sudah diangkat tentang bagaimana kita bisa menyatukan kita semuanya. Persaudaraan itu harus ditinggalkan. Yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian ini untuk siapa? Untuk semuanya tadi sudah digerakkan. Sekolah, guru, dan lain-lain. Dan masyarakat umumnya. Serta tidak lupa kepedulian terhadap alumni sendiri atau alumni sendiri. Tadi sudah ada di situ ada nama kerjaan, nama sudah bagus sekali. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Nah, untuk melaksanakan ini tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak. Dan disitulah sebetulnya kami, terutama yang katakanlah dalam tanda kutip senior ini mendukung. Yang pasti angkatan saya sampai Ance mau datang kemarin rumahnya di jauh nih di Permata sana apa di Japur Indari. Datang pagi-pagi dia nanti besok saya datang, wah biasa ya. Buru-buru dan 7 bulan. Jadi saya tanya aja, kamu tidur sendiri? Iya, saya tidur sendiri. Betul. Jadi ini memang semangat itulah yang sebetulnya kita inginkan dari angkatan-angkatan. Kebetulan di sini kalau memang ini nanti disiarkan, tentunya teman-teman yang ada di Zoom harus ikut membantu. Ini untuk kepentingan kita semuanya, untuk kepentingan masa-masa kita. Nah, saya mau mengakhiri sambutan atau arahan atau apapun namanya dengan sedikit membacakan, karena saya takut salah, jadi saya baca ya. Bacakan ensiklik dari Paus Fransiskus yang ketiga, beliau sebagai Paus. Judulnya ini luar biasa dan ini saya ikuti terus. Fratelli Tutti, persaudaraan tanpa sekat. Ya. Ensikliknya panjang, tapi ada hal yang bagus di sini. Paus Fransiskus menegaskan kultur perjumpaan dengan mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup, berkembang, dan mencapai kesempurnaan kecuali kalau tidak karena pemberian diri yang tulus bagi orang lain. Juga manusia tidak dapat mengenali diri sendiri tanpa perjumpaan dengan yang lain. Dan ini sangat baik, ya, terutama kita harus berani keluar ya, dari sarang kita, harus mau berjumpa, mau bersekutu. Ya, untuk sebetulnya yang pertama untuk mengetahui diri kita itu siapa, untuk mengetahui diri kita